Halo, pejuang ASN 2025. Di video kali ini, kita akan latihan bareng 10 soal CPNS bagian TWK atau tes wawasan kebangsaan versi terbaru. Semua soal sudah disesuaikan dengan kisi-kisi resmi tahun 2025. Yuk, asah pengetahuanmu dan pastikan kamu lolos seleksi. Soal nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai A. Norma hukum tertinggi yang mengatur seluruh perilaku warga negara. B. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. C. Pedoman pelaksanaan sistem ekonomi nasional. D. Lambang negara yang mencerminkan keberagaman. E. Sistem nilai sosial budaya masyarakat. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 2. Sejarah perjuangan bangsa. Tokoh yang memelopori lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah A. Insinyur Soekarno. B. Dr. Sutomo. C. Muhammad Yamin. D. Ki Hajar Dewantara. E. Haji Agus Salim. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam Kongres Pemuda II dan pencetus ide Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, Indonesia, yang kemudian menjadi semangat Sumpah Pemuda. Soal nomor 3, UUD 1945 dan Amandemen. Berikut ini adalah perubahan penting hasil amandemen UUD 1945, kecuali A. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. B. Masa jabatan presiden dibatasi 2 periode. C. DPD dibentuk sebagai bagian dari parlemen. D. UUD 1945 diganti menjadi UUD RIS. E. Kekuasaan kehakiman bersifat independen. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Penjelasan. UUD 1945 tidak pernah diganti menjadi UUD RIS sebagai hasil amandemen. UUD RIS hanya berlaku sementara pada masa Republik Indonesia Serikat 1949-1950, bukan bagian dari amandemen. Soal nomor 4, nasionalisme. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan dalam bentuk A. Mengunggulkan budaya asing agar tidak tertinggal. B. Mematuhi aturan hukum internasional tanpa kritik. C. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. D. Menjaga ketat hubungan dengan negara tetangga. E. Menutup diri dari pengaruh globalisasi. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Salah satu bentuk nyata nasionalisme adalah mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi nasional dan identitas bangsa. Soal nomor 5, integritas. Contoh perilaku yang mencerminkan integritas dalam pekerjaan ASN adalah A. Melaksanakan tugas hanya saat diawasi atasan. B. Mengikuti aturan jika sesuai kepentingan pribadi. C. Menolak gratifikasi meskipun tidak diketahui publik. D. Bekerja lambat agar tidak terlihat menonjol. E. Membocorkan rahasia negara demi keadilan. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Integritas berarti bersikap jujur dan konsisten dengan nilai moral, termasuk menolak gratifikasi meski tidak ada yang melihat. Soal nomor 6, Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
B. Banyak keragaman yang menjadi ancaman. C. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. D. Bersatu dalam keseragaman budaya. E. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Penjelasan. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya MPU Tantular yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 7, Sistem Ketatanegaraan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah A. Mahkamah Agung, B. DPR, C. BPK, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Mahkamah Konstitusi, MK, berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Ini dikenal dengan istilah Judicial Review Konstitusional. Soal nomor 8, Wawasan Kebangsaan. Konsep wawasan Nusantara berfungsi sebagai A. Alat pembanding sistem pemerintahan luar negeri, B. Dasar pengembangan ekonomi global, C. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya, D. Sumber hukum positif Indonesia, E. Aturan diplomatik antar wilayah ASEAN. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Soal nomor 9, Bela Negara. Yang bukan merupakan contoh dari bela negara adalah A. Membayar pajak secara rutin, B. Menghindari wajib militer, C. Menjaga ketertiban masyarakat, D. Menyampaikan aspirasi secara damai, E. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Bela negara bukan hanya melalui militer, namun juga melalui sikap aktif dalam kehidupan berbangsa. Menghindari wajib militer jika diwajibkan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip bela negara. Soal nomor 10, Pancasila dalam kehidupan. Menghormati hak orang lain dan menjunjung keadilan sosial sesuai dengan sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Penjelasan. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencerminkan penghargaan atas hak setiap warga negara dan semangat gotong royong. Gimana, pejuang CPNS? Sudah sejauh mana pemahamanmu tentang TWK? Semoga 10 soal ini bisa bantu kamu lebih siap menghadapi ujian resmi nanti. Jangan lupa latihan terus. Dan kalau kamu suka video ini, klik like, share ke temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan latihan soal berikutnya.